Rasulullah dihina, ulama juga bakal dihina. Rasulullah mereka berusaha mau bunuh, berapa banyak ulama yang dibunuh, saudara? Mereka berusaha penjarakan Rasulullah, berapa banyak ulama pewaris Nabi yang harus dipenjarakan, saudara? Mereka berusaha gembosi perjuangannya Rasulullah, pewaris Nabi juga perjuangannya digembosi. Terlepas dari pewaris Nabinya yang lembut atau yang keras, terbukti sekarang depan mata kita, mau yang lembut mau yang keras dihantam juga, saudara. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Al-idha thumma inna quraisyan ishtaddat fi mu'adatiha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam صلى الله عليه وسلم فقد لاقى من إيذائهم أنواعا كثيرة. من ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه إنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط ووضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ومنهم ما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش جاء عقبة بن أبي معيط بسلأ جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذته من ظهره ودعت على من صنع ذلك. ومنهم ما كانوا يواجهونه به من فنون الهزء والغمز واللمز كلما مشى بينهم أو مر بهم في طرقاتهم أو نواديهم إلى أن قال إلى آخر ما قال. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, kemudian kita sudah jelaskan selama 3 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah secara sembunyi-sembunyi, sirran. Dakwah sirran secara sembunyi-sembunyi Rasulullah selama berapa tahun? 3 tahun. Setelah itu, bagaimana kita sudah jelaskan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah secara jahran, cara terang-terangan. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah secara jahran, secara terang-terangan, penduduk Mekah, kaum Quraisy dan siapapun yang ada di Mekah diajak untuk memeluk agama Islam, diajak untuk meninggalkan menyembah berhala, diajak untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, diajak untuk beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah mulai terang-terangan, disinilah tantangan, rintangan yang begitu dahsyat, luar biasa ada di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Baik Rasulullah ataupun sahabat-sahabat yang jumlahnya saat itu masih sedikit yang ada di barisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Syekh Al-Buti menjelaskan Rasulullah menghadapi begitu banyak gangguan yang luar biasa, yang kalau dibandingkan dengan gangguan yang kita rasakan sekarang, sedahsyat apapun kiai, habib, ustadz, dai ketika berdakwah mendapatkan gangguan, wallahi sedikit pun tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan, diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat di dekat Ka'bah, datang seseorang asyaqi, seorang yang celaka yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id. Ada yang mengatakan bacanya Uqbah bin Abi Mu'id, ada yang mengatakan bacanya Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Bisa dua-duanya, Uqbah bin Abi Mu'id, Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Seorang yang celaka. Apa yang dia lakukan? Ini Rasulullah lagi sholat, bukan lagi ngomelin mereka, bukan. Rasulullah bukan lagi nyaci maki mereka, bukan lagi sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lagi sholat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disamperin oleh Uqbah bin Abi Mu'id. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'id ya meletakkan bajunya, bahan pakaiannya di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dililitkan ke leher Rasulullah, diikat sekencang-kencangnya, dia cekek baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dicekek lehernya siapa ya ikhwan? Yang dicekek lehernya siapa?
Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicekek sekencang-kencangnya sampai datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah. Sayyidina Abu Bakar megang pundaknya Uqbah bin Abi Mu'ayth, ditarik sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dihindari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah? Apakah kalian mau membunuh seseorang yang mengatakan Allah adalah Tuhannya? Kalian mau bunuh ini rajulan yaqulu rabbi Allah, mengatakan Allah adalah Tuhannya, cuma gara-gara mendeklarasikan dia sebagai hambanya Allah mau dibunuh? Luar biasa yang dihadapin Nabi, ikhwan. Bahkan nggak sampai di situ, di sini diceritakan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, di riwayat yang ada di sini singkat diringkas oleh Sayyidina Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Ya, riwayat aslinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud di depan Ka'bah, saat itu Abu Jahal ngomong, ayo siapa yang bisa ngambil kotoran dari kotoran ontaknya Bani Fulan kemudian dilemparkan ke Muhammad yang sedang sujud, katanya saudara. Abu Jahal bikin sayembara. Akhirnya seorang asyaqi yang celaka yang namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth, ya, dia angkat tangan, saya yang mau ambil. Dia datang ke Bani Fulan, dia ambil kotoran ontaknya, dia bawa kotoran ontak itu ke dekat Ka'bah. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat, Rasulullah dalam keadaan sujud dilempari kotoran onta, ya ikhwan. Siapa yang ngalamin ini, siapa? Hadli kulli, siapa? Kiai mana, Habib mana, sedahsyat-dahsyatnya dia berdakwah, yang ngalamin seperti yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad. Rasulullah tetap sujud. Begitu Rasulullah sujud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap sujud sampai datang Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha wa ardha. Rasulullah datang kepada Sayyidatuna Fatimah, datang ngedeketin Rasulullah, dibersihin itu kotoran ontak yang ada di atasnya Rasulullah, yang ngebersihin pakai tangan sucinya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha wa ardha. Kotoran ontak najis dibersihkan oleh tangan sucinya Fatimah, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Akhirnya ketika itu terjadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat tangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma 'alaika bimala'in min Quraisy. Allahumma 'alaika bimala'in min Quraisy. Allahumma 'alaika bimala'in min Quraisy. Disumpahin nama Nabi, ya ikhwan. Apa kata Nabi? Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, ya Allah. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, ya Allah. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, ya Allah. Angkat tangan Rasulullah, saudara. Di dalam riwayat lain dikatakan Sayyidatuna Fatimah juga ikut angkat tangan. Bahkan dalam riwayat lain spesifik disebutkan oleh Nabi, fasammahum Rasulullah, disebutin namanya satu-satu sama Rasulullah. Allahumma 'alaika bi Abi Jahal, Allahumma 'alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayth, Allahumma 'alaika bi fulan, bi fulan, bi fulan. Para sahabat menyebutkan itu nama-nama yang disebutkan oleh Rasulullah, kebanyakan mati ketika perang Badar gara-gara kena sumpahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kadang-kadang kita suka lihat ada ulama-ulama kita kok ngedoain jelek. Fulan nih nyerang Islam, dolimin ulama, sama ulama-ulama kita didoain jelek. Kadang-kadang disumpahin. Kayak tadi Habib Ahmad bin Shalih Al-Attas. Mudah-mudahan Allah kasih beliau panjang umur, sehat walafiat. Nah ini kan majelis, ini tempat syiar, tempat dakwah ini. Begitu ada yang mau berbuat buruk kepada beliau, ya bukan berbuat buruk kepada beliau sebenarnya, pengen berbuat buruk kepada dakwah yang beliau lakukan. Ada yang nggak seneng kalau umat ini dekat sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibacain tarmihim. Mungkin kalau ada yang Habib Ahmad bilang tadi kurang nyambung dikit, otaknya mikir, wah Habib orang berbuat buruk disumpahin begini. Subhanallah, ini aneh bukan ngebuka pas bab ini, bukan. Ada contohnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tuh nggak melulu ya Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamu. Ada kalanya seperti itu tuh ada. Ketika seperti kejadian di Taif, aku nggak mau sumpahin mereka. Aku berharap, kata Rasulullah, nanti keluar dari punggung-punggung mereka, dari rahim-rahim mereka, orang-orang yang mengesahkan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ada kalanya seperti itu. Tapi ketika Rasulullah berhadapan dengan orang-orang yang memang udah cengkal, yang memang udah benci, yang memang menghalangi dakwah, disumpahin sama Nabi. Kira-kira jelas apa kagak? Jadi doa tuh ada waktu.
waktunya, ada kesempatannya. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat wiridnya salafun saleh, wiridnya salafun saleh, itu ada wirid-wirid yang kencang-kencang banget tuh. Allahumma syaddid syamlahum wa Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa mazziq wahdatahum wa zalzil aqdamahum. Begitu kalau lihat hizib-hizibnya Imam Hasan Syadzili, hizib-hizibnya salaf dulu lama-lama, waduh kencang-kencang banget. Wala tuballighumul amal. Aduh ya Allah, syaddid syamlahum, cerai-beraikan mereka ya Allah. Farriq jam'ahum wa mazziq wahdatahum, sobek-sobek mereka ya Allah. Zalzil aqdamahum, goncang kaki mereka ya Allah. Jangan dipikir yang seperti itu nggak ngikutin Nabi Muhammad SAW. Kira-kira jelas apa kagak ini? Jadi Rasulullah sendiri kadang tuh doa, ada kalanya Rasulullah doa lembut, ridho, ikhlas. Rasulullah nggak nyumpahin balik orang yang zalimin Rasulullah. Tapi ada kalanya keadaan-keadaan tertentu Rasulullah da'a alaihim, disumpahin oleh Rasulullah SAW, karena yang mereka musuhi bukan Rasulullah. Kalau yang di Taif mereka nggak tahu. Mereka kena korban propaganda yang di Taif itu, sehingga mereka musuhin Nabi. Nabi tahu mereka ini korban propaganda. Didoain oleh Rasulullah, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kasih hidayah kaumku. Mereka nggak tahu ya Rasulullah. Tapi yang di Makkah ini mereka nggak kena korban propaganda. Rasulullah mereka lihat depan mata mereka. Mereka tahu Rasulullah lam yujarrab lahul kadzib qat. Mereka tahu Rasulullah nggak pernah bohong. Mereka tahu Rasulullah nggak ada kepentingan harta. Mereka tahu Rasulullah nggak ada kepentingan wanita. Mereka tahu yang didakwahkan oleh Rasulullah adalah hak. Hanya saja berbenturan dengan kepentingan mereka, hawa nafsu mereka. Akhirnya mereka halangi, mereka perangi Nabi karena kecongkakannya disumpahin nama baginda Nabi Muhammad. Kira-kira jelas apa kagak? Paham atau tidak? Insya Allah. La ilaha illallah. Ini yang disebutin oleh Syekh Al-Buti. Beliau mengatakan yang saya sebutkan di sini nih sedikit, kata beliau. Yang disebutin di kitab-kitab yang kalau saya sebutkan semua ini bisa berhalaman-halaman. Makanya beliau ngasih rujukan, lihatlah, coba buka Sirah Ibn Hisham atau kitab Sirah Nurul Yakin Al-Khudari atau kitab-kitab sirah yang lain, kata beliau. Waduh, tantangan dakwahnya Rasulullah luar biasa ya, kawan. Nggak main-main, nggak enteng tantangan dakwahnya Rasulullah SAW. Belum lagi caci makinya mereka terhadap Rasulullah. Belum lagi di jalan-jalan mereka ngomongin Rasulullah SAW. Luar biasa. Bahkan ya kita nih ya, kalau lagi berjuang dimusuhin sama orang lain biasa, sakit tapi biasa. Tapi kalau dimusuhin sama saudara sendiri, darah daging sendiri, itu sakitnya double, luar biasa ya kawan. Dan itu dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab, pamannya Nabi, yang gembira ria ketika Rasulullah lahir. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Gembira ria ketika Rasulullah lahir sampai dia merdekakan budaknya Zuwaibah. Dia merdekakan, senang ketika Rasulullah SAW lahir. Tapi begitu Rasulullah mendeklarasikan dirinya sebagai utusan Allah atas perintah Allah, salah satu yang paling depan musuhi Rasulullah pamannya sendiri, saudara. Itu sampai-sampai diriwayatkan yang namanya Abu Lahab itu rajin istiqomah setiap hari naruh kotoran di depan rumahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamannya sendiri dimusuhin orang sakit, tapi dimusuhin darah daging sendiri, saudara, jauh lebih sakit. Dan itu dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah full. Bahkan di sini dikatakan ya, Syekh Al-Buti meriwayatkan ketika Rasulullah jalan di jalan-jalan fisikah Makkah, di gang-gang yang ada di Makkah, itu apa yang terjadi? Orang-orang kufar Quraisy dari rumah-rumah mereka lemparin debu ke Rasulullah, taburin debu ke Rasulullah, dia lemparin debu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai begitu Rasulullah pulang ke rumahnya, faqamat ilaihi ihda banatih taghsilu anhu turab wa hiya tabki. Salah satu anak perempuan ini hatinya luar biasa, ikhwan. Anak perempuan ini beda sama anak laki. Kedekatannya, hubungan batin anak perempuan sama ayah beda sama anak laki. Yang namanya anak perempuan tuh biasanya lebih perhatian sama bapaknya, lebih sayang sama bapaknya, lebih sensitif kalau bapaknya kenapa-napa. Salah satu anak perempuannya Rasulullah SAW yang masih kecil, ketika Rasulullah dilempari pasir sampai ke rumah, itu Rasulullah di tubuhnya, di kepalanya banyak pasir, saudara. Itu salah satu anak perempuannya sambil nangis bersihin pasir dari kepalanya Rasulullah SAW. Bersihin pasir dari badannya Rasulullah. Apa kata Rasulullah ketika anak perempuannya nangis? Ya bunayyah, ya bunayyah la tabki fa innallaha mani'un abak.
Ini anak perempuan lagi khawatir. Hei anak perempuanku, jangan nangis. Allah akan menjaga ayahmu. Allah akan mencegah keburukan dari ayahmu. Allahumma salli ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Itu baru Rasulullah, belum lagi para sahabat. Oh, kalau kita ceritain bagaimana perjuangannya para sahabat luar biasa ya ikhwan. Bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu wa ardhah disiksa di tengah terik matahari, di tengah padang pasir. Ini di Timur Tengah kalau udah musim panas itu luar biasa. Di sini ente siang masih bisa jalan nggak pakai sendal. Itu pun kaki kita rasanya pengen melepuh kalau jalan di atas aspal nggak pakai sendal. Ente coba musim panas datang ke Madinah. Ini zaman sekarang yang udah banyak AC nih. Ente datang ke Madinah, ente jalan di atas batu-batu musim panas, ente jalan. Kalau nggak kaki ente langsung melepuh semuanya, mengelupas itu kulit. Panasnya nggak main-main di sana. Panasnya luar biasa. Itu Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu ardhah direbahin di siang hari musim panas, dibuka bajunya, diletakkan batu besar di atas dirinya, saudara. Diletakkan batu besar, dijemur, disuruh murtad, jawabannya ahad, ahad. Allah, Allah. Disuruh kufur, jawabannya ahad, ahad. Allah, Allah. Hanya kelewatan. Kalau ada orang udah lihat bagaimana perjuangannya para sahabat, terus mau kurang ajar sama para sahabatnya Nabi Muhammad. Siapa ente? Siapa ente mau kurang ajar para sahabat Rasulullah SAW? Wah, kalau kita jelasin luar biasa. Sampai-sampai ya pada saat Rasulullah SAW sedang tiduran di atas selimutnya. Jadi selimutnya dijadiin bantal. Mutawassidun bibi burdatan. Rasulullah menjadikan burdah selimutnya sebagai bantal. Ketika Rasulullah di bawah naungan Ka'bah, Rasulullah tiduran rebahan, selimutnya dijadiin bantal sama Rasulullah. Ketika itu para sahabat, khususnya sahabat Khabbab ibnul Arad, panjang ini ceritanya kalau kita mau ceritain. Waktu yang singkat saya nggak ceritakan. Saat itu lagi dapat luar biasa tantangan. Akhirnya ini dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ala tad'ullah halana, ya Rasulullah doain kita dong, ya Rasulullah, supaya kita bisa lolos nih dari cobaan yang begitu dahsyat yang kita hadapi saat ini ya Rasulullah. Ala tad'ulana, tidaklah engkau mendoakan kami ya Rasulullah, tidaklah engkau mendoakan kami ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah faqa'ada wa huwa muhmarrul wajhi. Rasulullah begitu dengar ada sahabatnya yang kelihatannya seolah-olah kelihatannya kayak ngedon gitu, kayak ngedon. Ya Rasulullah, tidaklah engkau mendoakan kami, kok cobaan yang kami dapatkan sampai seperti ini. Kelihatannya seolah-olah, padahal enggak. Rasulullah SAW begitu lihat kayak ada tanda-tanda kendor, saudara, padahal enggak seperti itu. Rasulullah langsung duduk. Apa kata Rasulullah? Laqad kana man qablakum la yumshat bimasyatil hadid ma duna 'idhamihi min lahmin aw 'asab ma yusrifuhu dzalika 'an dinihi. Kata Rasulullah, dulu orang-orang sebelum kalian disisir kulitnya pakai sisir panas, saudara, dari besi. Kulitnya tuh disisir, dikerok pakai sisir panas dari besi, sampai-sampai tulangnya nggak ditutup lagi dengan daging atau dengan otot. Dagingnya rontok, ototnya rontok, saudara. Disisir pakai sisir panas dari besi, subhanallah, sampai rontok itu tulang, rontok itu semuanya, saudara. Tapi kata Rasulullah, mayasrifuhu dzalika an dinih. Tapi itu tidak membuatnya berpaling dari agamanya. Seperti ceritanya Masyitah, Masyitah tukang sisirnya, apa namanya, Fir'aun, Masyitah. Luar biasa cobaan yang dihadapi, saudara, luar biasa. Tapi itu kata Rasulullah nggak membuatnya berpaling dari agamanya. Apa kata Rasulullah? Wa la yutimmanallahu hadzal amr hatta yasira ar-raqib min San'a ila Hadramut la yakhaf illallah. Enggak usah khawatir, Allah akan ngasih kita kemenangan, saudara. Sampai nanti ada orang yang jalan dari San'a ke Hadramut. Rasulullah nyebut dari San'a sampai Hadramut, disebut kata Rasulullah. Sampai nanti ada orang yang berjalan dari San'a ke Hadramut. Kalau tadinya nggak aman, tadinya dia takut dibunuh oleh kufar, tapi begitu Islam berkuasa, semuanya akan Islam. Allah diberikan kemenangan. Sampai ada orang nanti berjalan dari San'a ke Hadramut, dia tidak takut apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, kira-kira jelas atau tidak? Ini baru sedikit. Ini baru sedikit, sekelumit kecil. Bagaimana cobaan, rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah dan sahabatnya. Hikmah apa yang bisa kita petik? Yang pertama, jangan cengeng. Jangan cengeng.
Kalau berjuang, jangan cengeng, ikhwan. Hikmatullah, kalau kau memang ingin jadi bagian dari perjuangan, berarti kau adalah salah satu pewarisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warathatul anbiya, ulama waris para nabi. Begitu pula mereka yang berjuang bersama para ulama, berarti mereka berjuang bersama pewarisnya para nabi. Ulama yang diwarisi bukan hanya ilmunya, bukan hanya akhlaknya, bukan hanya kemuliaannya, tapi yang juga akan diwarisi, saudara, apa yang akan diwarisi juga salah satunya resiko perjuangannya, saudara. Rasulullah dicaci, ulama juga akan dicaci. Rasulullah dimaki, ulama juga bakal dimaki, jangan kaget. Rasulullah dihina, ulama juga bakal dihina. Rasulullah mereka berusaha mau bunuh, berapa banyak ulama yang dibunuh, saudara. Mereka berusaha penjarakan Rasulullah, berapa banyak ulama pewaris Nabi yang harus dipenjarakan, saudara. Mereka berusaha gembosi perjuangannya Rasulullah, pewaris Nabi juga perjuangannya digembosi. Terlepas dari pewaris Nabinya yang lembut atau yang keras, terbukti sekarang depan mata kita, mau yang lembut mau yang keras dihantam juga, saudara. Bukan soal lembut kerasnya, tapi karena dia mewarisi perjuangannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan soal lembut kerasnya, ikhwan. Cuman sekarang tinggal pilih mana. Ente mau ada di barisannya para nabi, yang dicaci, yang dimaki, yang ngadepin resiko perjuangan, apa mau di barisannya Abu Jahal? Ente mau di barisannya para nabi, apa di barisannya Abu Lahab? Ente mau di barisannya para nabi, atau mau di barisannya Uqbah bin Abi Mu'id? Ente mau di barisannya para nabi, atau di barisan para musuh-musuh nabi yang menghadang dan mencegah perjuangannya baginda Nabi besar Muhammad? Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi tinggal pilih aja, tinggal pilih, gak usah pusing, saudara. Yang ikut berjuang sama para pewaris Nabi yang istiqamah, yang lurus, yang saleh, yang betul-betul memperjuangkan apa yang diperjuangkan Nabi, yang ikut, ya berarti dia diwarisannya para Nabi, saudara. Tapi mereka yang mencaci para ulama-ulama yang istiqamah, yang saleh dengan segala perbedaan metode, ya berarti nggak kaget kalau kata Pak Ahmad tadi, cucunya Abu Lahab, cucunya Abu Jahal, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Saya katakan cucu di sini bukan cucu biologis, tapi cucu secara ideologis. Tingkahnya diwarisi. A'udzubillah min. Mudah-mudahan kita di barisannya para ulama, di barisannya para aulia, di barisannya para nabi. Amin ya rabbal. Kemudian yang kedua, hikmah yang bisa dipelajari. Syekh Al-Buti di sini ngulas nih. Saya ringkas saja apa yang beliau sampaikan. Beliau ngulas. Beliau ngasih pertanyaan. Andai di awal perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai di awal Rasulullah menyampaikan perjuangan secara terbuka, dakwah jahron, Rasulullah mau langsung menang, kira-kira Allah mampu atau tidak? Andai saat itu Allah pengen menjadikan begitu Nabi ngomong semuanya satu kota Makkah langsung Islam, Allah mampu atau tidak? Allah bisa atau tidak? Andai saat itu Allah subhanahu wa ta'ala inginkan nggak ada yang ganggu Nabi, nggak ada yang ganggu sahabat, semuanya hidup enak, nyaman, diagungkan, dicium tangannya, bahkan dicium kakinya di awal-awal perjuangan, Allah mampu atau tidak? Bisa atau tidak? Tapi kenapa Allah nggak lakukan itu, ya ikhwan? Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Habibullah, kekasihnya Allah, saudara. Yang dunia nih, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak, yang mana dunia alam semesta Allah ciptakan dari cahayanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Rasulullah dilempari kotoran, Rasulullah dicaci, dimaki, pengen dibunuh, Rasulullah digembosi perjuangannya, diboikot. Bahkan Rasulullah sampai ngalamin yang namanya kelaparan. Sahabat ngalamin luar biasa, ada yang dibunuh, ada yang ditarik kakinya, palanya pakai kuda, saudara, sampai putus itu dia punya badan. Padahal mereka ini kekasih-kekasihnya Allah. Andai Allah mau bela mereka dari awal, Allah mampu atau tidak? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha segala-galanya? Takbir. Tapi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan perjalanan Rasulullah begitu terjal, penuh rintangan, penuh tantangan, penuh cobaan, bukan perjalanan yang enak-enakan. Saudara, kata Sayyidi Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti,
Beliau mengatakan karena di sini setidak-tidaknya ada 3 hikmah. Apa hikmah? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala pengen menunjukkan bahwasanya semua manusia ini yang mengaku beriman kepada Allah, mereka tidak lain dan tidak bukan adalah abidullah, hamba-hambanya Allah Subhanahu. Maka sudah seyogyanya seorang hamba itu berkorban buat tuannya, habis-habisan buat tuannya, hidupnya dia ya buat tuannya. Tuannya mau jual, tuannya mau pertahankan, tuannya mau suruh AA, tuannya mau suruh BB. Allah Subhanahu wa taala pengen mengajarkan kepada kita semua bahwasanya semuanya ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang satu. Kemudian yang kedua, kalau sudah jadi hamba Allah, maka secara otomatis kata beliau akan menjadi seorang mukallaf. Begitu jadi hamba Allah otomatis jadi seorang mukallaf. Apa artinya mukallaf? Dia dalam penghambaannya dia kepada Allah pasti ada beban, ada hal yang tahta taklif. Allah haruskan dia, Allah tekankan dia untuk melakukan itu. Nggak cuma enak-enakan saja. Kira-kira jelas atau tidak? Maka begitu dia balik, Allah wajibkan A, Allah wajibkan B, Allah wajibkan sholat, Allah wajibkan dia beriman kepada Allah. Bukan hanya beriman kepada Allah, Allah wajibkan juga bagaimana caranya dia bisa menyebarkan iman ini kepada orang-orang di sekitarnya, saudara. Apapun rintangannya, apapun tantangannya, ya Allah Subhanahu wa taala pengen menunjukkan kepada hamba-hambanya lintas zaman sampai hari kiamat. Meskipun Rasulullah kekasih Allah, meskipun para sahabat adalah kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tetap Allah jadikan jalannya penuh rintangan, penuh tantangan. Meskipun Nabi hakul yakin, Nabi tahu pertolongan Allah akan datang, tapi tetap melewati namanya rintangan, tantangan. Kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, karena Allah pengen menunjukkan satu, mereka adalah hamba-hamba Allah. Yang kedua, mereka adalah hamba Allah yang mukallaf menjadi hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pasti ada yang namanya bebannya, ada cobaannya, ada rintangannya, agar betul-betul tulus menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga ya ikhwan, ini yang paling penting nih, ini yang Habib Ahmad sering singgung nih. Yang ketiga apa? Allah pengen idharu sidqis sadiqin wa kadhibil kadhibin. Allah pengen tunjukin mana yang tulus, mana yang dusta. Allah pengen nunjukin mana yang benar-benar beriman, mana yang ngomong doang. Allah tuh pengen nunjukin mana yang mukmin, mana yang munafik. Yang mukmin begitu dapat cobaan makin kuat keimanannya. Tapi yang munafik begitu dia lihat cobaan dikit, waduh habis di gue nih, kabur langsung ya. Dia lepas itu semua. Makanya Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran apa? Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa liya'lamanna al-kadhibin. Apa kata Allah Ta'ala? Apakah orang-orang itu menyangka ya ketika mereka mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah, kemudian habis itu Allah tinggalin begitu aja. Wahum la yuftanun, mereka nggak dikasih cobaan sama Allah. Mereka pikir begitu menyatakan beriman terus Allah tinggal, Allah nggak kasih cobaan begitu. Kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan kami telah berikan cobaan kepada orang-orang sebelum mereka, para nabi, para rasul, pengikut para nabi, para rasul. Tujuannya apa? Falya'lamanallahu alladhina sadaqu wal ya'lamanna al-kadhibin. Supaya Allah pilah tuh mana yang tulus, mana yang dusta, mana yang betul-betul mukmin, mana yang betul-betul munafik, saudara. Makanya di sini kata beliau, makanya inilah sunnatullah. Allah enggak akan kalau kata Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki, al-jannah ma hibalash. Surga kagak gratis. Lu pikir mau masuk surga enak-enakan, masuk Dufan aja bayar, apalagi masuk Allah tes dulu mana yang benar-benar, mana yang cuma ngomong doang, mana yang mukmin, mana yang munafik. Makanya kata beliau, dan inilah sunnatullah fi ibadih. Kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah, inilah sunnahnya Allah di tengah hamba-hambanya. Beginilah Allah memperlakukan hamba-hambanya.
maka Allah nggak akan merubah sunnah-sunnahnya. Wa min ajli dzalik udiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat cobaan, dan nabi-nabi sebelumnya mendapat cobaan, para sahabat mendapatkan cobaan, sampai berapa banyak di antara mereka yang mati menghadapkan cobaan, syahid menghadapi cobaan, buta menghadapi cobaan para sahabat-sahabat, sampai berapa banyak di antara mereka yang disiksa. Nggak lain dan nggak bukan, Allah pengen tunjukkan bahwasanya mereka adalah hamba-hamba yang tulus memegang sumpah setianya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka rela mengorbankan segala-galanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Shadaqallahul azim. Rasulullah sampai Allah nih sampai tantang kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian kira kalian akan begitu saja masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum? Kalian tidak lihat bagaimana orang-orang sebelum kalian, umat-umat terdahulu, massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka mendapatkan cobaan, rintangan, kesulitan luar biasa, mereka digoncang. Sampai ada salah satu Rasul walladzina amanu mahu, dan yang beriman bersamanya mengatakan mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Allah langsung jawab, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah sebentar lagi akan datang ya ikhwan. Makanya kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala, kata beliau, di antara hikmahnya di sini kita melihat bagaimana ketegaran mereka. Mereka disiksa, mereka diazab, mereka mendapatkan cobaan, rintangan, dihina, dicaci, dimaki, tapi itu tidak membuat mereka mundur, tapi justru membuat mereka makin yakin akan datangnya kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Tantangan, rintangan yang ada bukan tanda kekalahan. Andai kata tantangan, rintangan dan ini tanda kekalahan, saat ini yang kita lihat ini tanda kekalahan, maka dulu Rasulullah SAW dan sahabatnya tantangan rintangannya jauh lebih besar dari kita. Justru tantangan rintangan yang ada, nasrullah al-afiyah, itu tanda kalau kita tetap istiqamah, Allah akan berikan kemenangannya buat kita ya ikhwan. Amin ya rabbal. Makanya jangan kira Allah nggak coba. Kita ngaku beriman kepada Allah, Allah akan coba keimanan kita. Mudah-mudahan Allah kasih kita afiah dan kekuatan. Kita ngaku beriman, cinta kepada Rasulullah, Allah akan coba sejauh mana kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Termasuk kita ngaku cinta kepada sahabatnya Rasulullah SAW, Allah akan coba sejauh mana kecintaan kita kepada para sahabat Rasulullah. Termasuk kita ngaku cinta kepada ahlul baitnya Rasulullah, kepada anak cucunya Rasulullah SAW, Allah akan coba. Ini goyang apa kagak nih? Ini goyang apa kagak? Jangan dipikir nggak dicoba. Para dzurriyyahnya Rasulullah dengan adanya cobaan nggak menjadi terhapus, saudara yang Habib Ahmad katakan. Tapi yang ngaku-ngaku ini justru yang akan dicoba oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan Allah pikir ente ngaku beriman terus Allah tinggalkan begitu saja. Akan dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tegar menghadapi cobaan, mereka yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan iman. Allah berikan kita kekuatan yakin. Amin. Allah selamatkan kita di dunia wal akhirah. Amin. Allah tuntun kita hidup dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta sahabat, cinta ahlul bait, cinta aulia, cinta orang-orang saleh sampai kita husnul khatimah dan dikumpulkan bersama mereka di akhirat nanti. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahrum birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Amin. Sebetulnya yang Habib Ahmad sampaikan tadi itu jauh lebih dari cukup. Saya datang di sini mustamid. Karena saya datang bukan karena jadwal ngajar, bukan. Karena rindu pengen dengerin ilmu dari Habib Ahmad. Allah. Cuman kenapa saya ngajar? Imtithalan li amri. Karena pengen ngarepin doa dan pandangan dari beliau, pengen ngambil berkah. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan buat kita. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.